4 penyebab kenapa konflik Palestina dan Israel tidak kunjung selesai. Beberapa dekade terakhir, konflik ini selalu diwarnai dengan konflik Israel melawan Hamas. Hamas sendiri sering dikira sebagai Palestina seutuhnya, padahal Hamas hanyalah faksi atau ormas fundamental Islam yang awalnya menjadi oposisi dari pemerintahan Palestina yang sah. Mengapa perang keduanya tidak kunjung usai? Yang pertama, Inggris dan PBB menarik garis negara antara Israel dan Palestina. Sebenarnya, semenjak tanah Kanaan dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dulu, bangsa Yahudi sudah banyak mengalami pengusiran dari tanah kelahirannya sendiri. Selama berabad-abad, mereka berdiaspora ke Eropa. Di Eropa, mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli. Bahkan ketika Kekaisaran Bizantium berakhir dan Eropa berubah menjadi negara-negara kecil, seperti Jerman, Prancis, Polandia, Hungaria, dan Austria pun, orang-orang Yahudi bisa hidup berdampingan, walaupun mereka dulunya adalah ras minoritas di Eropa. Meskipun memang di Eropa terjadi beberapa pogrom atau tragedi penyerangan dan perusakan properti terhadap umat Yahudi, tapi hal itu masih bisa diatasi meskipun sebagian kecil umat Yahudi terpaksa mengungsi ke Palestina. Sebenarnya waktu itu sudah ada beberapa elit Yahudi yang memiliki pengaruh di Eropa dan mencetuskan ide Zionisme atau pembentukan kembali negara Israel di tanah Kanaan mereka. Namun ini banyak ditentang oleh orang-orang Yahudi yang berdiaspora di Eropa dengan alasan mereka sudah nyaman tinggal di Eropa. Kenapa harus capek-capek kembali ke tanah Kanaan yang sudah menjadi milik bangsa lain? Waktu itu tanah Kanaan atau Palestina masih menjadi wilayah kekuasaan dari Turki Ottoman. Masalah besar baru terjadi ketika Adolf Hitler maju menjadi pemimpin Jerman di bawah bendera Partai Nazi. Melalui politik ras Aryanya, Adolf Hitler masif melakukan genosida atau Holocaust terhadap bangsa Yahudi dan juga ras-ras lain selain ras Eropa asli. Jutaan orang Yahudi tewas dalam Holocaust ini. Mereka yang selamat pun mau tidak mau harus kabur dari Eropa, namun tidak ada negara yang mau menampung pengungsi-pengungsi Yahudi ini. Inggris yang pasca Perang Dunia Pertama berhasil mengalahkan Turki Ottoman akhirnya berkuasa atas tanah Palestina. Maka diberikanlah tanah Palestina ini kepada para pengungsi Yahudi. Pasca Holocaust, gelombang eksodus besar-besaran orang Yahudi dari Eropa pun terjadi. Mereka ditampung sementara di kamp-kamp pengungsian di Palestina hingga masa Perang Dunia Kedua berakhir. Waktu itu, wilayah Palestina telah menjadi rumah bagi orang-orang Arab Muslim, Kristen, dan sebagian orang Yahudi. Masalah baru muncul ketika PBB terbentuk pasca Perang Dunia Kedua. Inggris dan PBB malah memberikan 60% lahan Palestina kepada orang-orang Yahudi agar mereka bisa membentuk negara mereka sendiri. Padahal dulu daerah itu bukanlah sebuah negara merdeka, hanyalah sebuah provinsi taklukan Turki Ottoman, di mana di era kepemimpinannya, Turki Ottoman membiarkan orang Yahudi dan orang-orang Arab hidup berdampingan dalam satu kawasan yang sama. Ketika Inggris dan PBB mulai menarik garis batas negara dan memberikan wilayah yang jauh lebih besar kepada Israel, padahal waktu itu jumlah penduduk Arab jauh lebih banyak dan lebih padat ketimbang pengungsi Yahudi, hal ini memantik amarah orang-orang Arab yang sudah lebih dulu menghuni Palestina. Palestina pun meminta bantuan negara-negara Islam tetangga untuk berperang melawan Israel, dan pecahlah perang berjilid-jilid antara Israel dengan Palestina. Israel selalu didukung dengan persenjataan dan finansial dari negara-negara Barat, sedangkan Palestina dibantu oleh negara-negara Arab tetangga. Namun pada akhirnya, Palestina banyak mengalami kekalahan dan wilayahnya terus tergerus oleh Israel dan hanya menyisakan jalur Gaza dan tepi barat saja. Sisanya sudah dikuasai oleh negara Israel. Israel pun di mata orang-orang Palestina adalah seorang penjajah, dan Palestina terus mencari cara untuk memerdekakan diri hingga muncullah PLO dan Hamas. Keduanya sama-sama menggunakan isu agama. Perang menjadi semakin tak berkesudahan karena konflik ini selalu diwarnai dengan isu agama. Israel selalu berdalih bahwa dalam kitab suci mereka, tanah Kanaan itu adalah tanah yang memang sudah dijanjikan Tuhan untuk ditempati oleh bangsa Yahudi. Bahkan mereka menyebut tanah Kanaan ini sebagai Eretz Yisrael, sesuai dengan yang tercantum dalam kitab suci Taurat mereka. Sedangkan di pihak Palestina, ada satu faksi yang berasal dari Islam fundamentalis yang disebut sebagai Hamas. Ini juga selalu menggunakan isu-isu agama untuk menarik simpati publik. Hamas kerap membingkai konflik ini sebagai perang agama antara Islam versus Yahudi. Israel adalah pihak Yahudinya, Palestina adalah pihak Islamnya. Padahal di Palestina sendiri juga ada orang Kristen, Yahudi, Druzi, dan penganut agama lain yang hidup rukun serta sama-sama ingin memerdekakan diri dari Israel. 3. Perang propaganda yang tak kunjung henti.
Ketika konflik Israel versus Palestina ini meletus, mereka tidak hanya berperang secara senjata saja di medan tempur, tapi mereka juga melakukan perang cyber dengan memanfaatkan media online dan sosial media. Mereka juga bekerja sama dengan buzzer dan influencer untuk saling menyerang propaganda satu sama lain. Di pihak Israel, mereka sedang menyebarkan propaganda bahwa Israel adalah negeri yang baik dan sangat melindungi rakyatnya, termasuk umat-umat muslim yang tinggal di Israel. Citra yang dibangun adalah Israel merupakan negara beradab, bermoral, dan sangat peduli dengan rakyatnya sendiri. Saking pedulinya, Israel bahkan tidak segan-segan untuk menghabisi pihak luar jika rakyatnya tersentuh, terintimidasi, atau bahkan terbunuh oleh bangsa lain. Dan ini dibuktikan dengan sangat jelas saat melawan Hamas. Ketika Hamas mencoba melawan Israel dengan cara meledakkan bom bunuh diri atau menyerang di perbatasan, militer Israel akan langsung turun dan menghabisi serta memukul mundur seluruh tentara Hamas berikut rakyat Palestina secara brutal. Dari pihak Hamas, dia juga memainkan propaganda ke media dengan cara menjual atau menayangkan terus-menerus kondisi korban-korban perang Palestina melawan Israel. Perang ini juga dikatakan sebagai perang agama untuk melawan Yahudi. Gambar-gambar korban ini sengaja diekspos dan diviralkan di sosial media agar Hamas mampu menarik simpati dunia Islam lalu mendapatkan dukungan secara masif, baik dukungan persenjataan, viralitas, ataupun dukungan finansial dari umat-umat muslim di seluruh dunia. Padahal Hamas sendiri bukanlah faksi resmi yang membela Palestina. Di Palestina sudah ada sendiri Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang sah ditunjuk oleh PBB dan dunia internasional mewakili Palestina untuk memperjuangkan hak-haknya meraih kemerdekaan. Namun di sekitar tahun 1980-an, Hamas muncul dan menjadi oposisi dari PLO untuk memerdekakan Palestina. Hamas inilah yang kerap menyerang Israel, sementara PLO banyak berjuang di meja diplomasi. Yang mengejutkan, meskipun Hamas ini diprakarsai oleh organisasi kepemudaan Ikhwanul Muslimin, namun pada prakteknya Hamas ternyata pernah menerima bantuan finansial dan konsultasi dari militer Israel. Dan ini diakui sendiri oleh mantan gubernur militer Israel, Yitzhak Segev, bahwa dulu Israel lah yang memberikan bantuan finansial kepada Hamas, agar Hamas bisa bertumbuh menjadi faksi yang berlawanan atau oposisi dengan PLO. Ustadz Riyad bin Badr Bajri pun pernah berkata dalam salah satu ceramahnya bahwa Israel ternyata membantu pendirian Hamas dan mereka sengaja membentuk Hamas agar punya alasan untuk menyerang Palestina dan memukul mundur rakyat Palestina sehingga wilayahnya bisa diokupansi, dan Hamas pun memainkan perannya dengan baik. Hamas meledakkan bom bunuh diri di perbatasan Gaza Israel sehingga menewaskan beberapa rakyat sipil Israel. Israel yang memang berprinsip akan selalu melindungi rakyatnya ini akhirnya membalas Hamas dengan serangan bertubi-tubi, bahkan hingga menyasar ke warga lokal Palestina yang inosens. Rakyat Palestina pun terpaksa mundur dan melepaskan tanah mereka ke Israel jika ingin selamat, dan teknik manipulasi ini terus berjalan dari dulu sampai sekarang. 4. Konflik Israel versus Palestina adalah perang asimetri dan berpotensi sebagai proxy war. Perang asimetri adalah tipe perang yang tidak sejajar, bukan antara militer melawan militer seperti doktrin peperangan di zaman dulu, tapi ini bisa sebagai perang antara militer melawan yang bukan militer, entah ormas, penduduk, bahkan aktor-aktor lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan militer. Di konflik Israel-Palestina ini sudah pasti terjadi perang asimetri, karena pada dasarnya yang dilawan oleh militer Israel adalah Hamas. Hamas sebenarnya adalah faksi oposisi dari pemerintah Palestina sendiri yang sah, bukan angkatan bersenjata Palestina. Dan perang asimetri ini rawan sekali menjadi perang proksi atau proxy war, di mana dalam perang proksi yang kita lihat sedang bertarung di medan perang sebenarnya bukanlah pihak sesungguhnya, namun mereka hanyalah proksi-proksi yang digunakan oleh negara lain yang bermain catur di belakangnya. Dalam kasus Israel-Palestina ini sudah jelas sekali kalau Israel di-backup oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, dan Korea Utara, Iran, atau negara-negara timur lain yang memang tidak berhubungan baik dengan Amerika Serikat bisa saja ikut andil membackup Hamas, seperti yang sudah sering terjadi di konflik Timur Tengah lainnya.